Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali dari mimbar gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Immanuel Gombong, saya menjumpai Bapak Ibu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya dan Bapak Ibu untuk memuji Tuhan. Dan saat ini mari kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada hari ini saya masih membahas tentang khotbah saya tentang arti pentingnya kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kalau kita sudah semuanya belajar, ada dua tahap ataupun dua arti yang sudah kita semua pelajari, di mana yang pertama, arti daripada kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, dia hidup kembali, di mana ini membuktikan atau memberikan sebuah dampak yang luar biasa di dalam hidup saya dan Bapak Ibu, bahwa saya dan Bapak Ibu bisa menjadi ciptaan baru, atau saya dan Bapak Ibu boleh mengalami kelahiran yang baru. Kemudian yang kedua, ketika saya dan Bapak Ibu sudah dilahirkan kembali oleh karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka yang kedua, kenapa dia bangkit dari antara orang mati? Supaya hidupnya itu dialirkan kepada kita semua, sehingga kekuatan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa tanpa adanya sebuah kebangkitan, tidak mungkin adanya sebuah kenaikan ke sorga. Jadi Yesus harus bangkit kembali, kemudian dia naik ke sorga. Dan ketika dia naik ke sorga, Allah Bapa memutuskan Roh Kudusnya untuk saya dan Bapak Ibu. Dan di situ kehidupan dia juga nyata atas hidup kita. Sehingga ketika kita harus menghadapi berbagai macam pencobaan, kita menghadapi berbagai macam persoalan, ketika saya dan Bapak Ibu boleh ada di dunia ini, karena hidupnya itu masuk di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal 15 diterangkan bahwa dia adalah pokok anggur, saya dan Bapak Ibu adalah carang-carangnya. Ketika carangnya itu tetap melekat kepada pokok anggur, maka carang itu akan berbuah-buah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita adalah carangnya, dia adalah pokoknya, maka ketika kita menempel terus pada pokoknya, saya dan Bapak Ibu akan mengalami buah, sekalipun dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Dan itu sebuah arti yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bangkit, dia hidup dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki bagian yang ketiga, yang terakhir, di mana apa arti bahwa Yesus itu harus bangkit dari kematian. Mari kita akan melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-7, Ibrani pasal yang ke-7 di ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat 25. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi
pengantara mereka. Haleluya. Kalau kita perhatikan tadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 25 dengan jelas dikatakan bahwa hidup Yesus atau kebangkitan Yesus itu membuat ataupun menjadikan pengantara bagi mereka. Nah, sebelum kita membahas ayat 25, itu kita melihat ayat 23 dan ayat 24. Di mana ayat 23 dan ayat 24 ini konteksnya berbicara tentang imam dalam perjanjian lama. Nah, imam itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan adalah seseorang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk memberikan pengarahan kepada umat Israel. Secara khusus, imam itu juga fungsinya menjadi pengantara. Pengantara antara siapa? Antara Allah dengan umat Israel. Jadi waktu itu umat Israel tidak bisa datang langsung kepada Allah kalau tidak melalui imam. Makanya imam itu dipanggil, dipilih secara khusus. Tujuannya apa? Supaya imam ini memiliki kehidupan yang benar, punya kredibilitas yang benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang Israel. Karena apa? Tugasnya adalah sebagai pengantara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan kata pengantara, pengantara itu kalau dilihat dari terjemahan bahasa Yunaninya itu memakai kata misites. Misites ini adalah seorang yang benar-benar bisa dipercaya, seseorang yang bisa dipercaya oleh dua belah pihak. Karena apa? Karena pengantara itu ada di tengah-tengah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang pengantara, ini memiliki sebuah pemahaman tentang arti kebangkitan Tuhan. Bahwa yang ketiga, arti kebangkitan Tuhan, di mana Dia menjadi pengantara bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Pengantara di sini, di mana pengantara kepada siapa? Yaitu kepada ketika saya dan Bapak Ibu dengan Allah Bapa. Dia adalah mengantarai kita, sama seperti imam tadi, bahwa kalau orang Israel ketika dia mau berdoa, ketika mereka mau mempersembahkan korban, itu harus melalui imam, dan imam itu harus membawa doa-doa umat Israel, harus membawa persembahan-persembahan orang Israel dibawa kepada Allah, dihubungkan dengan Allah. Dan ketika doa itu disampaikan oleh imam, nanti imam menunggu jawaban yang datang dari Allah. Allah berbicara apa? Dan ketika Allah sudah berbicara, maka kemudian seorang imam, salah satu tugasnya adalah dia akan menyampaikan jawaban doa kepada orang-orang Israel. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi, ayat 23 disebutkan, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Dikatakan dalam jumlah yang besar. Kata jumlah yang besar itu adalah menunjuk kepada jumlah bilangan imam-imam orang Israel yang hidup pada zaman perjanjian lama. Dan ini jumlahnya, dikatakan jumlah yang besar, itu berarti lebih daripada satu, lebih daripada dua. Tetapi tidak disebutkan nominalnya berapa. Tapi yang jelas,
bahwa ini menunjukkan bahwa imam-imam Israel itu sudah banyak. Akan tetapi ada keterbatasan. Di situ dikatakan karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Dicegah oleh maut. Kata dicegah di sini sebenarnya memiliki sebuah pengertian bahwa keimaman mereka itu tidak kekal. Kenapa? Karena mereka harus mati secara jasmani. Jadi banyak imam orang Israel itu mati karena apa? Karena dosa bisa. Ya, karena dia mempersembahkan sesuatu yang kehidupannya tidak berkenan kepada Allah, mereka juga bisa mati. Atau mungkin karena digantikan oleh yang lainnya, karena usia, karena masa berlaku daripada identitas keimaman itu selesai. Tapi yang jelas adalah yaitu dicegah dalam konteks kematian. Ya, karena apa? Mereka pasti akan mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, walaupun mereka banyak, tetapi jabatan imam itu tidak bisa selama-lamanya. Tetapi ayat 24 dikatakan, tetapi karena ia ini menunjuk kepada siapa? Yaitu imam besar, yaitu Yesus Kristus, tetap selama-lamanya. Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Luar biasa. Keimaman daripada Yesus Kristus adalah sebuah keimaman yang kekal, yang dikatakan tidak bisa dicegah oleh maut. Kenapa tidak bisa dicegah oleh maut? Karena dia mati, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Itu artinya dia memiliki sebuah kehidupan. Walaupun ya mau dicegah oleh yang namanya maut, mau dicegah oleh yang namanya kematian, tetapi dia 3 hari bangkit. Sehingga keimamannya itu disebutkan selama-lamanya. Keimamannya tidak bisa beralih dari kehidupan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya dan Bapak Ibu ketika melihat ayat ini sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu sekarang hidup pada perjanjian baru, di mana Yesus sudah menjadi imam dan keimamannya itu tidak bisa dicegah oleh kematian. Kenapa? Karena dia bangkit. Makanya Yesus itu harus bangkit. Kalau dia tidak bangkit, maka keimamannya bisa selesai. Terus siapa lagi yang mewakili? Tidak ada lagi. Tetapi saya dan Bapak Ibu bersyukur karena kita hidup pada zaman gereja Tuhan, di mana gereja Tuhan sudah mengalami masa anugerah. Yesus mati, tetapi 3 hari berikutnya dia bangkit dari kematian. Nah, ketika dia bangkit dari kematian, maka keimamannya tidak bisa beralih daripada dirinya. Itu artinya bahwa dia sebagai pengantara. Di ayat 25 diterang, karena itu. Kata karena itu menunjukkan ayat 23 dan 24 menerangkan tentang kebangkitannya. Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Wow, luar biasa sekali. Bahwa dia hidup, dia bangkit daripada kematian. Dia menjadi imam yang keimamannya tidak berhenti karena dia mati, tetapi karena dia sudah bangkit. Maka keimamannya itu tetap ada, melekat pada diri Yesus Kristus.
Maka daripada itu disebutkan di sana, Yesus itu sanggup apa Bapak Ibu? Menyelamatkan dengan sempurna. Maka daripada itu Yesus itu bisa menyelamatkan, dan kata menyelamatkan itu tidak hanya sebagian, tetapi keselamatan yang sempurna. Kata sempurna Bapak Ibu ini menunjuk kepada dua hal. Sempurna itu sebenarnya menunjuk kepada waktu. Yang pertama, waktu ketika orang itu percaya Yesus, yaitu ketika orang yang percaya Yesus itu dia masih tinggal di dalam dunia, tetapi dia memperoleh keselamatan. Yang kedua, kata sempurna itu menunjuk kepada masalah nanti, bahwa keselamatan sempurna itu ketika orang itu sudah dipanggil oleh Tuhan, dan ketika dia dipanggil oleh Tuhan dalam posisi percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka dia masuk dalam kemuliaan surga, bertemu muka dengan muka dengan Yesus Kristus di surga. Ini adalah keselamatan yang sempurna. Jadi keselamatan yang sempurna itu adalah selama kita di dunia, keselamatan itu tetap berlaku sampai nantinya keselamatan yang sesungguhnya itu dinyatakan, yaitu ketika saya dan Bapak Ibu harus menikmati surga. Nah, keselamatan yang sempurna itu penting saya dan Bapak Ibu alami, yaitu ketika kita di dunia ini. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan berdasarkan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, kita sudah bahas bahwa ketika kita di dunia ini penuh dengan kejahatan, dunia ini penuh dengan tipu muslihat dosa, dunia ini penuh dengan sebuah arahan-arahan yang akan menggantikan iman kita yang tadinya kepada Yesus bisa beralih. Dan di dunia ini saya dan Bapak Ibu mengalami banyak godaan-godaan. Nah, kadang-kala Bapak Ibu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya Yesus, tidak selama-lamanya saya dan Bapak Ibu merasa kuat, saya dan Bapak Ibu merasa selalu mengalami kemenangan. Tetapi kadang-kala ketika kita sedang menghadapi pencobaan, kadang-kadang kita juga bisa mengalami kelemahan. Bahkan seringkali karena tubuh jasmani kita cenderung, walaupun secara kerohanian kita tahu bahwa kita sudah diampuni dosanya, dosa-dosa kita sudah dihapuskan, dosa kita sudah dituntaskan ketika Yesus mati secara amat hina di atas kayu salib. Tetapi perhatikan, ketika kita sudah percaya, apakah kadang-kala kita tidak pernah mengalami dosa? Seringkali kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kelemahan. Tetapi bukan berarti melalui khotbah ini kemudian Bapak Ibu berkata, wah kalau begitu, kalau aku sekarang sudah percaya Yesus kemudian aku sekarang jatuh dalam dosa, itu wajar. Bukan itu. Tetapi kemungkinan yang sering kali dialami dalam hidup kita, misalkan contoh, ujian di dalam saya dan Bapak Ibu mengasihi sesama. Tuhan Yesus berkata, selain hukum yang utama tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, tetapi yang kedua dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kadang-kala ketika kita dihadapkan kepada masalah mengasihi, seringkali kita juga kalah. Kadang-kala kita tidak bisa mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena kembali emosi kita, oleh karena kejengkelan kita, atau mungkin kadang-kadang oleh karena kita ingat bagaimana orang itu sudah menyakiti kita, sehingga ketika kita mau mengasihi kadang-kala kita kalah. Nah, tetapi apakah kemudian
kekristenan kita gagal di situ. Tidak, Bapak Ibu. Inilah satu arti yang luar biasa tentang bagaimana Yesus senantiasa menjadi pengantara buat saya dan Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dalam satu ayat Roma, di dalam kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma, di pasal yang ke-8 ayat 34, di situ dikatakan begini: Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Perhatikan, yang telah duduk di sebelah kanan Allah. Kapan dia duduk di sebelah kanan Allah? Yaitu ketika dia bangkit, dia naik ke surga. Dan ketika dia duduk di sebelah kanan Allah, di situ ngapain? Yang malah menjadi pembela kita. Kata pengantara dan kata pembela itu memiliki sebuah konotasi yang sama, Bapak Ibu. Bahwa dia mengantarai kita, karena kata pengantara itu tidak hanya sebagai penyambung lidah saja, tidak. Tetapi pengantara itu memiliki pemahaman dalam bahasa Mesites tadi, bahwa orang ini betul-betul bisa merasakan, bisa memahami bagaimana keberadaan orang yang dia fungsinya sebagai pengantara, yang dia wakili. Nah, di sini Bapak Ibu, di dalam Roma dikatakan ketika Yesus mati, ya, saya dan Bapak Ibu ini diampuni dosanya. Tetapi tidak hanya itu, bahkan lebih lagi. Nah, kata lebih lagi itu berarti menunjuk kepada fungsi yang lebih. Tidak hanya mengampuni dosa saat kita percaya, tetapi ketika dia sudah bangkit, dia duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Bapak Ibu, dosa dulu sudah selesai. Tetapi perhatikan, masih ada dosa-dosa yang seringkali kita kerjakan ketika kita sedang menghadapi yang namanya kelemahan, yaitu setelah kita percaya Yesus. Nah, bagaimana nasib kita dengan dosa yang kita lakukan setelah percaya Yesus? Inilah fungsinya, bahwa Yesus itu menjadi pengantara, di mana dia membela kita. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengaku dosamu, maka Ia yang setia, Dia akan mengakui dosamu. Dosa yang mana? Dosa setelah kita percaya Yesus. Dosa ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah di dalam dunia ini. Kadang-kadang saya dan Bapak Ibu tidak selalu kuat, tetapi kadang-kadang kita lemah. Akhirnya kelemahan itu kadang-kadang menjadikan kita berdosa. Tetapi ketika kita minta ampun, ketika kita datang kepada Yesus minta ampun, di situ diampuni. Dan disitulah fungsinya, bahwa Yesus menjadi pengantara, di mana Dia membela saya dan Bapak Ibu. Dia yang membela kita. Dia membela kita di hadapan Allah Bapa, bahwa ini anakku, ini anak yang sudah percaya aku. Tetapi setelah dia diampuni dosanya, dia harus berdosa, maka dia tetap bisa diampuni. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, fungsi sebagai pengantara itu adalah bahwa menjadikan sebuah kekuatan di dalam hidup kita ketika saya dan Bapak Ibu sedang menghadapi sebuah kelemahan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat saya dan Bapak Ibu masih berdosa pun, walaupun kita sudah percaya Yesus, tapi kemudian kita berdosa, kita masih diampuni. Keselamatan itu tetap terjamin. Keselamatan itu tetap terjaga. Karena apa? Dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Dan ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia membela saya dan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tetap menjalani keselamatan yang sempurna itu. Sebab ia hidup dalam Ibrani senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi saya dan Bapak Ibu sampai hari ini, ya, dia tetap berfungsi menjadi pengantar dalam hidup kita. Karena kembali tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kadang-kadang saya juga bisa kalah. Kadang-kadang saya juga masih bisa melakukan dosa. Ya, kadang-kadang kita masih mengalami kelemahan, tetapi puji Tuhan, ketika kita sadar bahwa kita orang yang berdosa, kemudian kita minta ampun kepada Tuhan, Dia membela kita. Karena apa? Dia sudah hidup. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di mana Dia akan menyatakan bahwa saya dan Bapak Ibu adalah sudah dibenarkan. Dia mati sudah mengampuni semua dosa yang dulu, tetapi dosa-dosa selanjutnya itu pun tetap diampuninya. Kenapa? Karena Dia menjadi pengantara. Misites buat saya dan Bapak Ibu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa untuk menjamin saya dan Bapak Ibu tetap bisa mengalami keselamatan, di mana keselamatan itu menjadi keselamatan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar arti daripada kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yang ketiga adalah Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, agar Dia juga menjadi pengantara saya dan Bapak Ibu. Kalau Dia menjadi pengantara, berarti Bapak Ibu, Dia ngerti persis situasi-situasi kehidupan yang saya dan Bapak Ibu itu sedang jalani di dalam dunia. Apalagi sekarang ini, ketika saya dan Bapak Ibu sama-sama bergumul, seluruh dunia bergumul, seluruh Indonesia bergumul tentang adanya COVID-19. Tetapi pahamilah, karena Dia sudah menjadi pengantara buat kita, Dia tahu persis tentang situasi ini. Tentunya karena Dia tahu persis, Dia juga akan menyampaikan kepada Allah Bapa untuk memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita sudah dilahirkan baru. Saya dan Bapak Ibu sudah dikuasai oleh kehidupan Yesus ada dalam hidup kita. Bahkan Dia itu menjadi pengantara di dalam hidup kita. Maka daripada itu Bapak Ibu, hargai hidup kita. Sebentar kita mengingat akan kematian Tuhan. Dari antara orang mati dengan perjamuan kudus. Tetapi tidak hanya itu, tetapi saya dan Bapak Ibu juga harus mengingat, bukan bahwa saya dan Bapak Ibu harus jatuh dalam dosa, tidak. Tetapi jika seandainya saya dan Bapak Ibu jatuh ke dalam dosa, minta ampunlah kepada Tuhan, karena Dia juga akan mengampuni kita, supaya keselamatan yang sempurna itu pun dinyatakan dalam hidup kita. Bahkan Bapak Ibu, Dia ngerti persis tentang situasi hidup kita. Dia akan melingkupi kita, Dia akan memberikan kekuatan atas setiap kehidupan kita. Di saat badai, di saat situasi tidak menentu, tetapi Dia selalu bersama dengan kita. Maka kekuatannya yang luar biasa akan melingkupi atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lingkupiku dengan sayapmu, amin. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang
dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku kenal Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku kenal Kau ku kenal Kau Allahku. Ini Tuhan yang menjadi pengakuan kami. Kami tenang karena kami bersama dengan Engkau. Kami tenang karena Engkau adalah Allah kami. Kami bersyukur Engkau mati, tetapi 3 hari berikutnya Engkau bangkit daripada kematian. Dan kebangkitan-Mu memberikan sebuah arti. Saya dan Bapak Ibu, kita orang yang percaya, menjadi orang yang dilahirkan kembali. Bahkan hidup-Mu ada dalam hidup kami. Bahkan kami belajar pagi ini, Engkau hidup menjadi pengantara di dalam hidup kami. Saat kami lemah, saat kami jatuh, tetapi kami mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan akan membela kami di hadapan Allah Bapa, sehingga kami semua tetap diampuni, kami tetap dibenarkan. Bahkan Engkau pengantara yang tidak hanya memberikan sebuah masukan kepada Allah Bapa, tetapi Engkau yang memahami betul tentang situasi kami, umat manusia, orang yang percaya. Maka ketika kami sedang bergumul pun, ketika saat kami sedang menghadapi badai topan kehidupan, Engkau pengantara yang memahami setiap hidup kami, sehingga kekuatan-Mu juga akan dilimpahkan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini, dan biarlah kebenaran firman Allah itu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama juga menikmati perjamuan Tuhan. Mari kiranya Engkau kuduskan kami semua, agar melalui perjamuan Tuhan ini kami semua dapat menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan. Iman, pengharapan, kasih kami dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan di dalam Tuhan, untuk kami bangga menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau memberikan fungsi sebagai imam yang besar, kekal selama-lamanya, dan Engkau menjadi pengantara dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami siap menikmati perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri, mengambil roti dan anggur perjamuan untuk dipersiapkan untuk kita bisa menikmati bersama. Puji nama Tuhan. Roti di tangan kanan sebagai lambang daripada tubuh Yesus, kita angkat di atas kepala kita. Sebelum kita menikmatinya, dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh Yesus kita makan. Haleluya, haleluya, haleluya. Cawan di tangan kanan, cawan yang berisi daripada darah Yesus, kita angkat di atas kepala kita. Sebelum kita akan meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan doa, yang membutuhkan kekuatan iman, pergumulan, silakan tumpangkan tangan kirimu di atas dadamu. Dengan iman, engkau akan menerima jawaban yang datang dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus kita minum. Haleluya. Kami percaya engkau memahami persis akan situasi kehidupan kami, dan engkau memperhatikan setiap anak-anak Tuhan yang menumpangkan tangan kirinya di atas dada mereka. Engkau tahu iman, pengharapan kasih mereka kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini bimbang, khawatir, takut, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka tetap berharap, berpegang teguh kepada Tuhan, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, karena engkau peduli akan segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu, melalui perjamuan, setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima firman Tuhan, dan kami sudah menerima perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Otomatis hilang dia. Puji nama Tuhan. Warta gereja untuk ibadah masih seperti ini dengan siaran online. Kiranya kita akan tetap terus berdoa supaya Tuhan berkuasa campur tangan untuk Indonesia. Kita juga tetap berdoa untuk Indonesia. Kita satukan hati. Setiap pukul 9 malam selama 15 menit ke depan, saya dan Bapak Ibu berdoa untuk Indonesia, Kabupaten Kebumen, Gombong, dan sekitarnya. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri siaran online kita pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan
Kami tetap terus berdoa, kiranya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia menjadi negara yang aman. Indonesia sehat dari COVID-19. Semuanya dapat teratasi oleh karena kekuatan Tuhan. Memberkati Kabupaten Kebumen, Kota Gombong, lingkungan di mana setiap jemaat Tuhan berada. Kiranya damai sejahtera ilahi dinyatakan atas kehidupan mereka. Gereja Tuhan di Indonesia tetap bersatu. Gereja Tuhan tetap memiliki sebuah kerinduan yang sama agar damai sejahtera Tuhan dinyatakan, sehingga gereja memberkati Indonesia, memberkati seluruh jemaat Tuhan. Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Immanuel Gombong yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing, mari Tuhan memberkati hidup mereka. Pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka tetap sehat oleh karena kekuatan Tuhan menyertai dalam hidup mereka. Jika sebentar mereka akan beraktivitas, kami percaya Tuhan campur tangan. Tuhan akan menolong hidup mereka agar aktivitas mereka boleh dijalani dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri seluruh siaran online pada saat pagi hari ini. Mari kita tengahkan tangan kita kepada Tuhan. Sebentar kita akan menikmati berkat Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Demi kemurahan Allah, kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, kita bertemu Yesus dalam sorga yang mulia. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.